Halo guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 186 part 1 ya. Baiklah, tanpa basa-basi langsung kita ke videonya. Shoyan dan kelompoknya segera pergi menuju tempat rahasia cabang Hall of Soul. Pegunungan penguburan yang mencekam menjadi saksi bisu kedatangan kelompok Shoyan. Di tengah aroma kematian yang menyengat dan kabut hantu yang tebal, Yaulo menunjuk ke arah distorsi ruang yang merupakan pintu masuk menuju manhole, salah satu pilar kekuatan Hell of Soul. Menyadari adanya penghalang spasial yang bisa memicu alarm musuh, Shoyan melirik Xian. Dengan lambaian tangan yang tenang, sang kaisar naga segera menciptakan isolasi ruang yang jauh lebih kuat, mengunci seluruh area agar tidak bisa satupun informasi yang bocor keluar. Kali ini, tidak perlu ada yang dibiarkan hidup, ucap Shoyan dengan tatapan mata yang dingin dan penuh dendam. 10 tahun telah berlalu sejak perselisihannya dengan Hall of Soul dimulai, dan kini saatnya ia menagih seluruh hutang nyawa tersebut. Keheningan itu pecah saat 10 sosok kabut hitam bangkit dari atas rantai dan berubah wujud menjadi manusia yang dingin. Dipimpin oleh seorang sosok bersuara serak, mereka bersiap untuk pergi menjalankan misi pengumpulan jiwa berikutnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di luar penghalang ruang, sang malaikat maut yang mereka ciptakan sendiri selama bertahun-tahun telah tiba di depan pintu mereka, siap untuk meratakan manhole dengan tanah. Percakapan sinis para anggota Hall of Soul tentang rencana mereka membantai kota-kota aliansi Sky Mansion seketika terhenti oleh maut. Saat mereka baru saja melesat pergi dengan tawa kejam, ruang di hadapan mereka membeku dan runtuh seketika. Tanpa sempat mengeluarkan jeritan, balasan kabut hitam itu muncul berkeping-keping menjadi ketiadaan oleh kekuatan spasial yang luar biasa besar. Penghalang spasial manhole yang selama ini dianggap sebagai benteng yang tak bertembus perlahan sobek, menciptakan celah besar bagi kelompok Shoyan untuk melangkah masuk. Kehadiran mereka di atas tanah hitam yang dipenuhi tulang itu langsung memicu reaksi berantai. Suara peringatan yang melengking tajam bergema dari dalam aula besar. Sementara ribuan pasang mata merah dari atas rantai jiwa kini menatap mereka dengan penuh kebencian dan haus darah. Berani-beraninya kamu menerobos ke wilayah Hall of Soul. Kamu sedang mencari mati. Teriak seorang penjaga dengan suara yang menyeramkan. Dalam sekejap, 10 sosok berbaju hitam bangkit dan menerjang seperti gelombang pasang kegelapan, membawa angin dingin yang menggigit saat mereka mengepung rombongan Shoyan dari segala penjuru. Shoyan berdiri dengan tenang di garis depan, sama sekali tidak bergeming menghadapi serbuan massa tersebut. Matanya yang dingin hanya tertuju pada aula hitam besar dari kejauhan. Baginya, para penjaga ini hanyalah kerikil kecil yang harus dibersihkan sebelum ia menghadap dengan Tianzun yang bersembunyi di dalam. Dengan satu langkah maju, tekanan Douseng bintang 2 yang ia miliki meledak keluar, siap menemukan siapapun yang berani menghalangi jalannya. Melihat kerumunan penjaga yang menerjang layaknya laron menuju lampu, Shoyan hanya tersenyum dingin. Ia membuka mulutnya dan seketika lautan api yang sangat panas menyebur keluar, menyapu segala arah. Siapapun yang masuk dalam radius 100 kaki langsung lenyap menjadi abu hanya dalam 3 tarikan nafas. Bahkan para anggota yang lebih lemah musnah tanpa sempat menjerit. Serangan dahsyat ini seketika membekukan nyali para penjaga yang tersisa, menyadarkan mereka bahwa kelompok penyusup ini bukanlah orang sembarangan, melainkan petaka yang nyata. Brengsek, beraninya kamu bertindak liar di sini. Para Tianzun, tangkap mereka. Teriak sebuah suara dari dalam aula yang terdengar sangat akrab di telinga Shoyan. Tak lama kemudian, belasan sosok dengan kecepatan kilat melesat keluar dan melayang di udara, menatap tajam ke arah rombongan Shoyan dengan mata penuh kebencian. Shoyan tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang menggelegar layaknya guntur yang mengguncang seluruh bangunan manhole. Haha, hanya mengirim sekumpulan Douzun. Hantu tua Guyau, lebih baik kau sendiri yang maju, ucapnya dengan nada meremehkan. Dengan satu langkah santai, Shoyan melintasi lautan api selebar 1000 kaki dan muncul tepat di hadapan para Tianzun tersebut. Ia mengangkat tangannya, lalu dengan gerakan meremas yang tenang, ia mengunci ruang di sekitar mereka. Hanya dengan satu kepalan tangan, belasan tubuh para Tianzun itu meledak secara bersamaan menjadi kabut darah. Tekanan spasial yang begitu mengerikan tidak hanya menghancurkan raga mereka, tetapi juga melenyapkan jiwa mereka hingga tak tersisa.
Pemandangan mengerikan ini menjadi pesan yang jelas bagi Hell of Soul. Shoyan yang sekarang bukanlah lagi mangsa yang bisa mereka buru, melainkan pemangsa yang datang untuk menghancurkan seluruh sarang mereka. Di mata Shoyan yang kini telah mencapai tingkat Doseng bintang 2, para ahli setingkat Dozun hanyalah semut yang bisa ia remukan dengan sekali kedip. Namun, di tengah reruntuhan ruang dan kabut darah dari para Tianzun yang baru saja ia hancurkan, satu sosok berhasil menarik perhatiannya. Karena pancaran api berwarna biru kebiruan yang ia kenali, Seaheart Flame. Hah? Seaheart Flame? Shoyan mengeluarkan seruan ringan. Dengan lambaian tangan yang santai, kekuatan tak terlihat menarik sosok yang masih tersisa itu keluar dari distorsi ruang. Setelah menghancurkan sisa-sisa api biru yang menyelimuti tubuh orang tersebut, muncullah wajah yang akrab di masa lalu. Old Man Mugu. Dialah orang yang berulang kali mencoba mencelakai Shoyan dan hampir menyabotase kemenangannya dalam kompetisi pil gathering. "Shoyan?" teriak Old Man Mugu dengan suara melengking penuh horor. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa hampir pingsan karena ketakutan. Sejak kegagalannya merebut 3000 Burning Flame, ia diasingkan ke Manhole untuk menjalankan misi pengumpulan jiwa yang membosankan. Meskipun ia pernah mendengar kabar burung bahwa kekuatan Shoyan meningkat pesat, ia sama sekali tidak menyangka bahwa kata pesat itu berarti mencapai tingkat yang mustahil baginya. "Doseng, kau benar-benar telah maju ke kelas Doseng." Suara Mugu bergetar hebat saat menatap wajah muda di depannya. Ia diliputi rasa putus asa yang mendalam saat menyadari bahwa pemuda yang dulu hanya bisa melarikan diri saat ia kejar, kini telah berubah menjadi dewa kematian yang mampu melenyapkan hanya dengan satu jentikan jari. Shoyan menatap musuh lamanya itu dengan senyum menggoda yang dingin. Pertemuan ini baginya hanyalah sebuah intermezzo kecil sebelum ia benar-benar meratakan Manhole. Namun, ia tidak akan melepaskan Mugu begitu saja setelah semua perbuatan licik yang pernah dilakukan orang tua itu di masa lalu. Haha, sudah bertahun-tahun tidak bertemu dan aku merasa sedikit menyesal. Namun, Seaheart Flame adalah api surgawi yang sangat berharga. Sungguh pemborosan sumber daya alam jika membiarkannya tetap bersamamu. Karena kita bertemu lagi, serahkan saja padaku. Ucap Shoyan dengan tawa dingin yang tak menyisakan ruang untuk negosiasi. Ia meletakkan tangannya di atas kepala Old Man Mugu dan seketika kekuatan isap yang aneh serta kuat meledak dari telapak tangannya. Shoyan berniat mengekstraksi Seaheart Flame secara paksa dari tubuh Mugu. Sebuah proses yang sangat menyakitkan dan mematikan bagi pemiliknya. "Shoyan, beraninya kau menerobos masuk ke Hell of Soul. Kau benar-benar telah melangkah ke neraka demi mencari kematian." Raungan penuh amarah tiba-tiba meledak dari dalam aula besar. Bersamaan dengan teriakan itu, sebuah rantai hitam raksasa sepanjang 1000 kaki melesat membelah udara layaknya naga beracun yang mengincar nyawa Shoyan. Menghadapi serangan yang cukup untuk menghancurkan gunung itu, Shoyan hanya menggelengkan kepala dengan tenang. Hanya seorang bangseng masih berani mempermalukan diri sendiri. "Hantu tua Guyou, kau benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri," ucapnya meremehkan. Tanpa berbalik, Shoyan menjentikan jari ke arah rantai tersebut. Sebuah ledakan sonik rendah tercipta dan rantai raksasa itu seolah dihantam palu godam tak terlihat. Ia terpental balik dengan keras hingga menghantam bangunan aula dengan suara dentuman yang memekakan telinga. "Keluar!" Dengan satu sentakan tangan yang kuat, Shoyan mengabaikan gangguan Guyou dan berhasil mengekstrasi paksa gumpalan api biru Seaheart Flame dari tubuh setan tua Mugu. Seketika itu juga, aura Mugu merosot tajam dan ia tampak layu seperti bunga yang mati. Kehilangan api surgawi yang telah menyatu dengan jiwanya merupakan pukulan fatal yang mengakhiri riwayatnya sebagai alkemis hebat. Mata Mugu memerah karena amarah yang bercampur putus asa setelah Seaheart Flame miliknya direnggut paksa. Sambil meraung gila, tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Ia berniat meledakkan dirinya sendiri demi membawa Shoyan mati bersamanya. Namun Shoyan hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang penuh penghinaan. "Saat ini kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di hadapanku," ucapnya datar. Dengan lambaian tangan yang santai, sebuah gelombang angin dahsyat menghantam Mugu, seketika menghancurkan tubuhnya menjadi kabut darah sebelum proses penghancuran diri itu selesai.
Musuh lama yang dulu begitu menyulitkan Shoyan kini tewas tanpa sisa, bahkan tanpa sempat melakukan perlawanan terakhir. Setelah membereskan Mugu, Shoyan beralih pada gumpalan api biru di tangannya. Tanpa ragu, ia membuka mulut dan menelan si Heart Flame tersebut. Meskipun api ini tidak lagi memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan bagi seorang Douseng, kehadirannya sangat krusial bagi teknik andalan Shoyan. Dengan tambahan api ini, ia tidak perlu lagi bergantung pada Life Transforming Flame yang merupakan api palsu. Sekarang, Shoyan telah memiliki koleksi api yang cukup untuk benar-benar melepaskan Five Color Intermission Fire Lotus, sebuah senjata pemusnahan massal yang kekuatannya lebih jauh mengerikan dari sebelumnya. Di tengah keheningan yang mencekam setelah kematian Mugu, sosok Saint Guyao melesat dan muncul di udara dengan wajah yang gelap dan penuh kebencian. Shoyan, tempat ini pasti akan menjadi kuburanmu hari ini. Teriaknya dengan suara yang serak dan syarat akan niat membunuh. Meskipun ia menyaksikan betapa mudahnya Shoyan membantai para pengikutnya, Guyao tampaknya masih memiliki kartu as atau dukungan kuat di dalam manhole yang membuatnya berani melontarkan ancaman sebesar itu. Shoyan hanya menyeringai tipis menghadapi gertakan tersebut. Ia bisa merasakan aura kuat lainnya yang mulai bangkit dari kedalaman aula hitam, menandakan bahwa peran petinggi sejati dari manhole akhirnya mulai bergerak. Maafkan aku, tapi rencanaku hari ini adalah mengubah tempat ini menjadi lautan darah. Balas Shoyan dengan senyum tenang namun mematikan ke arah Guyao. Keyakinannya bukan tanpa alasan. Di belakangnya, Ziyan telah mengunci seluruh fluktuasi spasial di area tersebut. Dengan isolasi absolut ini, bahkan jika para anggota Hal Osol memiliki batu giok spasial untuk memanggil bantuan dari klan Hun, pesan tersebut tidak akan pernah bisa keluar dari wilayah pegunungan penguburan. Guyao tertawa terbahak-bahak karena amarah yang meluap. Baginya, kata-kata Shoyan adalah penghinaan terbesar yang pernah ia dengar selama bertahun-tahun mengabdi di Hell of Soul. Namun, Shoyan sama sekali tidak memperdulikan kemarahan Bangseng itu. Tatapannya justru beralih tajam ke arah kegelapan di dalam aula hitam besar. Tianzun pertama tidak perlu terus bersembunyi. Aku, Shoyan, datang untuk meratakan tempat ini, serunya dengan suara yang bergema kuat. Sungguh kata-kata yang arogan. Apakah kau benar-benar berpikir bisa bertindak sesukamu hanya karena telah mencapai kelas Douseng? Bagi klan Hun, membunuhmu adalah perkara yang sangat mudah. Sebuah dengusan sedingin es meledak dari kedalaman aula, diikuti oleh letusan kabut hitam pekat yang menyelimuti atmosfer. Dari balik kegelapan itu muncul sesosok pria tua yang tubuhnya kurus kering menyerupai kerangka. Meskipun penampilannya tampak rapuh, ia memancarkan aura kegelapan yang sangat padat dan menekan sebuah tanda bahwa ia adalah Sang Tianzun pertama, penguasa tertinggi di manhole. Kehadirannya seketika mengubah suhu di sekitar menjadi sangat dingin, menandakan bahwa pertarungan sesungguhnya antara puncak kekuatan aliansi Sky Mansion dan Hell of Soul akan segera pecah. Tianzun pertama dari Hell of Soul yang legendaris, akhirnya kamu bersedia menunjukkan dirimu. Ujar Shoyan dengan nada tenang yang diiringi senyum tipis. Suaranya terdengar lembut namun mengandung ketegasan yang tak tergoyahkan. Tianzun pertama perlahan mengangkat kepalanya, membiarkan cahaya samar menyinari wajahnya yang mengerikan. Api hantu di matanya berkilat saat ia menatap Shoyan. Shoyan, tak disangka kau cukup berani untuk menyerahkan diri. Ucap dengan suara serak yang sanggup membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya, klan telah memutuskan untuk membiarkanmu bernafas sedikit lebih lama. Tapi karena kau sendiri yang datang ke sini, aku akan dengan senang hati mengambil nyawamu. Shoyan menanggapi ancaman itu dengan tawa meremehkan. Masih belum jelas siapa yang akan mengambil nyawa siapa hari ini. Balasnya dengan mata yang berkilat dingin. Shoyan tidak pernah lupa bahwa hantu tua di depannya inilah yang dulu secara diam-diam turun tangan untuk menyelamatkan Xin Guyao dari tangannya. Saat itu, Shoyan mungkin bukan tandingannya jika ia benar-benar muncul, namun roda nasib telah berputar. Kini, dengan kekuatan Douseng bintang 2 yang telah stabil, Shoyan tidak lagi merasakan terintimidasi oleh aura kegelapan Sang Tianzun pertama. Kakak, untuk apa bicara banyak dengan bocah ini? Bunuh saja dia dan cabut jiwanya.
Satu jiwa dosen nilainya setara dengan seluruh jiwa yang dikumpulkan aula cabang ini selama 100 tahun. Seru Guyao dengan mata yang berkilat penuh dendam. Namun sebelum Guyao sempat melancarkan serangan, ruang di depannya bergejolak dan sesosok pria tua dengan jubah putih yang megah muncul menghalangi jalannya. Haha, hantu tua Guyao, kau benar-benar terlalu banyak bicara. Biar aku yang menjadi lawanmu, ucap Yao Lao dengan senyum yang menyimpan niat buruk. Yao Chen, wajah Guyao seketika berubah masam saat melihat musuh lamanya itu. Ia baru saja hendak melontarkan ejekan pedas ketika tiba-tiba ia merasakan tekanan energi yang stabil dan kuat memancar dari tubuh Yao Lao. Ekspresi yang tadinya penuh amarah langsung berubah menjadi jelek saat menyadari kenyataan pahit. Yao Lao tidak lagi berada di tingkat Bangseng, melainkan telah resmi melangkah masuk ke tingkat Doseng bintang 1. Situasi di Main Hall kini menjadi sangat seimbang dan menegangkan. Di satu sisi, Shoyan bersiap menghadapi Tianzun pertama dan duel hidup dan mati. Sementara Yao Lao bersiap untuk menuntaskan dendam lamanya dengan Shen Goyu. Kehadiran dua Doseng di pihak aliansi benar-benar telah membalikan keadaan, membuat Main Hall yang selama ini menjadi tempat yang menakutkan kini menjadi diambang kehancuran. Kamu benar-benar berhasil menembus kelas Doseng, tanya Guyao dengan suara yang bergetar antara tidak percaya dan rasa iri yang mendalam. Yao Lao menanggapi ekspresi masa musuhnya itu dengan senyuman tenang dan penuh wibawa. Aku hanya sedikit beruntung. Terakhir kali kita bertemu, kau meluncurkan serangan diam-diam padaku. Kali ini aku datang untuk memastikan hutang itu dibayar lunas. Ucapnya dengan nada dingin yang menyiratkan bahwa tidak akan ada ampun bagi Sang Sain. Meskipun terdesak secara mental, Guyao tidak berniat menyerah begitu saja. Sebagai seorang bangsa yang tingkat tinggi, ia merasa hanya butuh satu langkah lagi untuk mencapai level yang sama. Jangan mengira aku takut padamu. Ini adalah wilayah Hal Auso. Terangnya dengan penuh kebencian. Ia segera menekan telapak tangannya ke bawah, memicu reaksi dari ribuan rantai hitam raksasa yang melilit aula. Energi Qi kegelapan yang mengerikan melonjak dari tanah, mengalir melalui rantai-rantai tersebut dan masuk ke dalam tubuh Guyao, meningkatkan kekuatannya secara paksa. Yao Chen, aku akan menunjukkan padamu bahwa datang ke sini adalah kesalahan besar. Jika kami bisa menangkapmu sekali, kami bisa mengajarkanmu lagi untuk selamanya. Raung Guyao yang kini diselimuti uap hitam pekat layaknya dewa iblis. Dengan lambaian tangannya, kabut hitam yang membawa ratusan rantai tajam melesat membelah udara menuju Yao Lao, diiringi oleh jeritan jiwa-jiwa yang memilukan. Menghadapi serangan yang tampak mampu meruntuhkan langit itu, Yao Lao tetap berdiri tegak. Api putih dingin, Essential Spiritual Wong, mulai menyelimuti tubuhnya, siap untuk membakar habis segala kegelapan yang mencoba mendekat. Sementara itu, di sisi lain, medan tempur, Shoyan masih mengunci pandangannya pada Tianzun pertama, menunggu saat yang tepat untuk memulai tarian maut mereka. Melihat serangan berantai yang dilancarkan Guyao, Yao Lao hanya tertawa kecil tanpa ada niat sedikit pun untuk mundur. Dengan kilatan cahaya di matanya, Dou Qi yang luar biasa meledak dari tubuhnya, merubah sosoknya menjadi sembarang petir putih yang langsung melesat dan bertabrakan dengan hebat melawan kekuatan kegelapan Guyao. Benturan dua kekuatan besar itu menciptakan gelombang kejut yang mengguncang fondasi aula hitam di bawah mereka. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoads The Heaven Season 5 episode 186 part 1 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan baik kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.